My fellow inner workers, ini adalah pembelajaran kedua dari teori motivasi manusia, yakni orang yang kekurangan akan melihat dunia dengan lensa yang terdistorsi. Nggak bisa objektif. Nah, kalau lu ingat, kebutuhan dasar manusia itu kan ada 5. Kebutuhan badan, butuh rasa aman, butuh cinta dan belongingness, butuh pengakuan dari diri sendiri dan dari orang lain, dan yang terakhir, kebutuhan untuk aktualisasi diri, alias mewujudkan potensi dalam diri kita. Kalau dulu waktu kecil, ada satu aja kebutuhan dasar yang kita kekurangan, atau nggak konsisten dapetinnya, maka secara psikologis, kita bisa jadi terjebak di sana. Dunia kita jadi sempit. Lensa kita terdistorsi. Karena kebutuhan itu akan mengalami inflasi besar-besaran, alias dianggap super duper penting. Sedangkan semua kebutuhan lainnya, yang sebenarnya penting juga ya, langsung dianggap remeh, alias deflasi. Biar lebih jelas, gue kasih contoh nih ya. Yang paling sederhana, orang yang udah 2 hari nggak makan, ya pikirannya cuma satu, makan. Makan itu menjadi kunci kebahagiaan dalam hidupnya. Kebutuhan yang lain, yang dia juga punya ya, seperti cinta misalnya, itu jadi seakan-akan nggak ada gunanya buat dia. Atau kalaupun ada gunanya, itu hanya sebagai jembatan atau alat yang bisa dipakai sama orang ini untuk bisa dapat makanan. Jadi, kebutuhan akan makanan mengalami inflasi, dan kebutuhan akan cinta mengalami deflasi. Paham ya? Dia bakal bilang, apa? Hari gini ngomongin cinta? Kentutlah. Dan ingat ya, hal ini nggak cuma terjadi di kebutuhan fisik, seperti makanan. Kita juga bisa terobsesi dengan rasa aman. Contoh, dulu gue tipe orang yang nggak mau ngeluarin duit, karena gue selalu mau nabung, biar gue merasa aman. Tapi akhirnya, itu berujung pada gue burn out di pekerjaan. Karena kerja mulu, nggak pernah istirahat. Ujung-ujungnya, gue malah jadi nggak bisa nabung, karena performa gue di pekerjaan menurun. Nah, nggak efektif kan begini? Itulah trauma. Karena dulu, gue dikendalikan oleh rasa takut. Gue terobsesi dengan rasa aman yang datang dari uang. Dan obsesi itu, inflasi itu, bikin gue lupa kalau tubuh gue juga butuh istirahat, butuh refreshing, butuh kesenangan. Gue lupa kalau gue juga manusia. Atau bisa juga dengan cinta. Misal, kalau dulu waktu kecil kita kurang dapat cinta dari orang tua kita, atau cintanya kurang konsisten, maka sekarang di hubungan kita bakalan terus-menerus minta cinta itu dari pasangan kita. Haus sama afirmasi dari dia. Dan kalau misalnya dia nggak ngerti gimana cara ngasih cinta itu ke kita, dan kita bawaannya panik, atau malah merasa tersakiti, hubungan kita sama dia pun bisa rusak. Cinta yang tadinya kita mau itu juga nggak bakal kita dapetin. Kalau kita terobsesi sama satu kebutuhan dasar, baik itu rasa aman, cinta, pengakuan dari orang lain, dan seterusnya, seluruh dunia kita bakalan jadi sempit dan berputar di situ aja. Sedangkan kemampuan kita yang lain, misalnya mikir jangka panjang, atau berhubungan sama orang lain, talenta terpendam kita, values-values yang kita anggap penting, semuanya itu disingkirkan, ditekan, diabaikan. Yang penting cuma gimana caranya gua bisa dapetin itu. Kayak orang giting ya. Bahkan ketika kita ketemu orang baru, yang kita pikirin bukan dia tuh orang kayak gimana ya, melainkan gimana ya caranya buat pakai dia sebagai alat untuk memenuhi dahaga kita. Dan sejujurnya, siapa juga yang bisa nyalain? Lu pikir kalau lu lagi lapar banget, lu bisa mikir jernih, lu bisa nggak egois? Belum tentu. Itulah kenapa pemahaman ini mengajarkan gue untuk lebih berempati. Mungkin orang-orang yang selama ini kita anggap egois, toksik, manipulatif, itu bukan jahat, melainkan kekurangan, kelaparan. Polanya biasanya kayak gini. Pertama, ada kebutuhan dasar yang gak terpenuhi dalam dirinya. Misalnya rasa aman, cinta, pengakuan, dan sebagainya. Kedua, kebutuhan itu berubah jadi obsesi. Hal yang lain dianggap sampah, atau sebatas alat yang bisa dipakai sama dia
untuk bisa memenuhi kebutuhan itu. Dan ketiga, dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan itu, dia mematikan semua kapasitas lain dalam dirinya. Misalnya, kemampuan dia mikir jangka panjang, bangun hubungan yang sehat, talenta yang dia punya, dan bahkan sampai siapa diri dia sebenarnya. Dia cuma mikir jangka pendek dan mikir buat dirinya sendiri, tanpa peduli siapa yang dia lukain. Ngeri ya? Tapi ini sering banget terjadi, bahkan tanpa kita sadarin. Segitu dulu ya video ini. Berikutnya kita bakalan masuk ke pembelajaran ketiga, yakni bohong sama diri sendiri ketika kemauan menjelma sebagai kebutuhan. Tapi sebelumnya, gue pengen dengar dari lu. Coba deh refleksiin, kebutuhan apa dalam diri lu yang mengalami inflasi, dan kebutuhan mana yang justru mengalami deflasi. Kalau lu tergerak untuk sharing, please feel free ya untuk share di kolom komentar. Siapa tahu kejujuran dari lu bisa menginspirasi orang lain untuk ngelakuin hal yang sama. Happy Inner Work.